Selanjutnya kita lanjut untuk pembuatan view untuk penyakit. Kita kembali lagi ke source view kita. Jadi untuk data penyakitnya juga sama. Jadi di sini harus sesuai juga dengan database-nya. Jadi nama penyakit kita lihat dulu di database. Data penyakit. Nah, di sini ada nama. Kan harus sesuai dengan database, maka di sini kita harus sama. Kemudian ada ID penyakit. Ada ID penyakitnya juga. Selanjutnya untuk ini juga kita panggil dari user interface. Kita lihat data penyakit. Jadi di sini juga kita panggil data penyakitnya dari user interface kita. Jadi karena jika kita sudah panggil dari user interface-nya, maka dia akan bilangnya seperti ini. Jadi ada, kita lihat dulu di database, di penyakitnya itu ada kanker, polycythemia vera, campak, marasmus, sakit gigi, rabun jauh, kehamilan, infeksi saluran kemih, dan lain-lainnya. Itu jadi kita ambilnya itu sesuai dengan kita kaitkan antara view dengan user interface. Kalau kita bisa lihat di sini kanker, polycythemia vera, jadi sesuai dengan yang ada di database. Jadi dia sesuai dengan yang sudah kita rancangkan. Karena penyakitnya juga sudah, selanjutnya kita ke obat. Data obat dan PHP. Jadi harus sesuai juga data obatnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga tadi. Data obat. Di data obat juga ada paracetamol, amoxicillin, ambroxil. Jadi atributnya itu ada barcode, nama obat, harga satuan, satuan wujud, ketersediaan. Jadi ada juga di sini untuk atributnya itu lengkap, ada barcode. Kemudian ada nama obat, harga satuan, wujud, satuan, ketersediaan. Jadi sesuai dengan database. Kemudian paracetamol, amoxicillin untuk nama obatnya. Jadi barcode-nya ini kita rancangkan saja seperti ini dulu. Dan satuannya itu ada tablet, sirup, kapsul, salep. Kemudian wujudnya itu ada padat dan cair. Jadi untuk data obatnya juga kita kaitkan dengan user interface. Jadi dia memanggil juga dari user interface. Jadi di sini di user interface-nya ada barcode, nama obat, harga satuan. Nah, kemudian di satuannya ini, kemudian di select name-nya ini satuan. Di satuannya ini kita buat agar ada gram, ada miligram, ada tablet, ada liter. Jadi wujudnya juga kita tampilkan di situ agar dia bisa memanggil seperti ini. Padat dan cair. Jadi di sini kita tampilkan padat, cair, dan juga gas. Ada beberapa obat juga yang berbentuk seperti gas, walaupun tidak ada tapi kita taruhkan saja di sini. Kemudian ketersediaannya itu ada dan tidak ada. Jadi di sini ketersediaannya itu kan satu. Jadi di sini kita buatkan saja ketersediaannya itu obatnya itu ada atau tidak. Jadi tergantung, jika stoknya ada maka dia akan tampilkan ada, jika tidak ada maka dia akan tampilkan tidak ada. Kemudian dia kaitkan dengan view. Jadi sini PHP include view, dia kembali ke view, lalu kembali ke data obat. Jadi dia kembali ke view, kemudian dia kembali ke data obat. Jadi di sini kita lihat jadi untuk data obat dan juga penyakitnya sudah, kita menuju ke data kamar. Nah, data kamar.
data kamar. Kita coba lihat di bagian user interface. Jadi di dalam database kita di tabel kamar itu ada nama, kelas, dan juga harga. Jadi di sini harus ada data kamar, kelas, dan juga. Nah, jadi di sini kelasnya itu ada kelas 1, 2, dan kelas 3. Kemudian untuk harganya itu sesuai dengan harga obat-obatan ataupun harga sewa kamarnya. Jadi dia akan kembali ke view dan ke data kamar. Nah, kita coba lihat di bagian data kamar. Jadi di sini kita bisa tambahkan nama kamarnya itu nama bunga. Kelasnya itu kita bisa pilih kelas 1, 2, atau 3. Harganya itu kita tulis saja di sini 250.000. Dan kita simpan. Dia muncul di sini untuk kelas 2 karena kita pilih kelas 2. Jadi isinya ini isi di bagian data kamar ini kita harus sesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di database kita. Dia harus ada seperti ini di database: nama, kelas, dan harga. Ada nama, kelas, dan harga, dan tambahkan juga aksi tadi. Dari di sini form method post action dia kembali ke control. Nah, dia kembali ke control, kemudian dia kembali lagi ke insert, lalu dia kembali ke data kamar. Nah, jadi dia kembali ke data kamar. Nah, tidak ada nama, kelas, harga. Jadi di sini tadi setelah kita tambahkan dia langsung muncul rupiah karena sudah kita konversikan juga di script kita. Jadi dia akan kembali ke view lalu ke data kamar. Selanjutnya setelah data kamar kita lanjut ke bagian rawat inap. Nah, di sini kita klik pasiennya. Jadi kita coba klik pasien Ajo Pasaribu. Dia akan muncul informasi pasien, nama Ajo Pasaribu, alamat Sikumana, lahir di Kupang, tanggal lahirnya itu kita tidak taruh, kemudian jenis kelamin pria, telepon ada, poli dokternya itu Adel. Nah, jadi di sini itu sudah tertera hasil rekam medis dari pasien Ajo. Jadi untuk rawat inapnya juga sudah kita buatkan di sini. Rawat inap. Nah, jadi seperti yang kita jelaskan tadi harus sesuai dengan atribut yang ada di database. Di sini kita lihat kembali di rawat inap. Atributnya itu ada ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, jadi kita harus atur sesuai dengan yang ada di database-nya. Di rekam medis ini atributnya banyak: check-in, metode pembayaran, ID karyawan, tanggal kontrol, status perawatan, lama sakitnya itu berapa lama, jenis perawatan, catatan alergi makanan, catatan alergi obat, dan hasil lab, tensi, suhu, berat badan, tinggi badan, jam check-in, dan seterusnya. Kemudian kita kembali, kita coba lihat. Kita coba pilih. Jadi ini untuk Ajo, kemudian kita lihat pilihannya, kita coba sama saraf. Jadi ini untuk hasil labnya. Jadi ini adalah
pendaftaran pasien rawat inapnya. Di tanggal mulanya itu kita bisa tentukan tanggal 4 bulan 7 2003. Tanggal selesainya itu belum tahu nanti, atau mereka ingin selesainya itu tanggal berapa, tapi tergantung juga konsultasi dari dokter yang menangani pasien ini. Dan kamarnya bisa dipilih, ada kamar, nama kamar, ada kelas, dan juga ada harganya. Kemudian ini tabel dari hasil rawat inapnya. Karena dia sudah kita bagi menjadi dua tabel, yaitu pendaftaran pasien rawat inapnya dan data rawat inapnya, maka tabelnya kita letakkan di bawah. Karena tabelnya ini lumayan panjang, jadi kita letakkan di bawah. Jadi ini untuk data rawat inapnya. Selanjutnya kita ke perawat jaga.